Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pagi hari ini Bu Septi akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kalian memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian berdoa. Kita awali berdoa dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, materi yang akan kita pelajari pada tema ini adalah membaca dan menjelaskan peraturan makan, memahami kata tolong, terima kasih, dan cara berpamitan kepada orang tua, dan menirukan gerakan ayam. Nah, sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran pertama yaitu percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, di sini kita membaca teks tentang sarapan bersama keluarga. Anggota keluarga Ahmad terdiri atas Pak Husain, Bu Rina, Kak Bunga, dan Ahmad. Pak Husain bekerja sebagai pegawai swasta dan Kak Bunga dan Ahmad merupakan siswa merdeka. Setiap pagi, Bu Rina memasak dibantu oleh Kak Bunga. Mereka memasak makanan untuk sarapan. Keluarga Ahmad selalu sarapan bersama-sama. Mereka berdoa sebelum makan. Berdoa bertujuan untuk apa? Mensyukuri rezeki dari Tuhan. Sarapan sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jika badan sehat, maka dapat beraktivitas dengan baik ya. Jadi kalian kalau misalkan mau aktivitas, mau belajar atau mau Zoom di pagi hari, kalian harus sarapan karena itu penting untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga konsentrasi kita ketika belajar. Yang ayo menulis kegiatan makan pagi. Apa sajakah kegiatan kalian pada pagi hari? Apakah kalian terbiasa sarapan bersama-sama ya? Tuliskan kegiatan makan pagi di keluarga kalian. Tulis dengan melengkapi kalimat berikut. Nah, di sini ada melengkapi kalimat. Hari ini aku sarapan bersama keluarga. Aku makan secukupnya. Aku selalu berdoa sebelum makan agar terdapat barokah di makanan kita. Aku harus makan dengan pelan-pelan. Makan yang terburu-buru dapat menyebabkan tersedak ya, atau kan keselak gitu. Aku minum apa? Air putih setelah selesai makan. Aku membantu ibu mencuci di piring setelah makan ya. Nah, di sini ketika makan itu ada aturannya. Nah, contohnya di sini adalah peraturan makan di keluarga Rasti. Keluarga Rasti selalu makan bersama. Mereka makan di meja makan. Ayah memimpin doa sebelum makan. Rasti mengambil makanannya secukupnya. Ketika makan tidak boleh mengeluarkan suara ya atau mengucap. Sebaiknya makan itu dengan pelan-pelan. Makan yang terburu-buru dapat tersedak. Rasti harus minum air setelah makan. Rasti membantu ibu mencuci piring setelah selesai makan.
Ayah selalu mengajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Salah satu bersyukur itu apa? Menghabiskan makanan yang kita makan. Jika kita buang makanan, itu termasuk tindakan mubazir. Mubazir apa? Mubazir adalah temannya setan. Oke, di sini menuliskan aturan makan keluarga ya. Apa saja aturan makan keluarga kalian? Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum dan sesudah makan, tidak berbicara saat makan, duduk dengan tertib, makan tidak bersuara atau mengecap ya. Nah, itu nggak boleh. Seharusnya mulutnya ditutup. Yang enam, makanannya tidak bersisa. Yang ketujuh, membantu ibu merapikan meja makan. Oke. Nah, setelah kita mengetahui ada makan, di sini Bu Septi ingin menerangkan tentang pengucapan bagaimana kata tolong digunakan dan bagaimana kata terima kasih digunakan. Nah, di sini ada cerita, Nak. Pada hari Minggu, Ana dan Dito libur sekolah. Pagi ini mereka membantu pekerjaan rumah. Ana membantu ibu memasak. Kata ibu, Ana, tolong ambilkan sayur di kulkas. Ana segera mengambilkan sayur di kulkas. Terima kasih, Ana, kata ibu. Sama-sama, Bu, kata si Ana. Adapun Dito membantu ayah membersihkan rumah. Dito menyapu lantai, sedangkan ayah mengelap perabot. Kata ayah, tolong sapu di bawah meja itu, Dito. Kata Dito, baik ya. Terima kasih, Dito. Sama-sama ya. Keluarga Ana ini saling bantu jika ada pekerjaan rumah. Dan Ana bersyukur mempunyai keluarga yang saling menyayangi. Kalau kita punya keluarga saling menyayangi, itu juga nikmat dari Allah. Jadi kita harus saling menyayangi, harus rukun dengan keluarga kita. Nah, di sini ada Ana sama ibunya ya. Dia bercakap. Nah, contohnya, Ana, tolong bersihkan kamarmu. Baik, Ibu. Di sini ada kata tolong. Nah, melengkapi kalimat dengan kata tolong dan terima kasih. Bagaimana sih penggunaannya? Oke, kita isi sama-sama. Satu, telah membantuku memindahkan meja ini. Apa kira-kira jawabannya? Tolong apa terima kasih? Ya, terima kasih. Terima kasih telah memindahkan meja ini. Nomor dua, belikan sepatu buku di toko. Belikan kata perintah. Jadi pakai kata tolong. Ahmad titik-titik sudah ya. Berarti sama kayak telah tadi. Berarti kata-katanya terima kasih Ahmad. Terima kasih telah mengambil minum untukku. Yang keempat, Melani. Titik-titik sapu lantai itu. Tolong. Rasti, bereskan. Kata perintah lagi. Jadi tolong. Titik-titik karena sudah membantuku mengerjakan tugas. Terima kasih. Wayan, titik-titik antarkan makanan ini ke rumah nenek. Tolong. Titik-titik karena sudah meminjamkan sepedamu. Terima kasih. Ana, bersihkan kamarmu. Tolong. Titus, titik-titik atas bantuanmu menjaga toko. Terima kasih. Nah, biasanya kalau kata-kata tolong itu sifatnya kita meminta bantuan kepada orang lain. Jangan ambil sapu itu, lalu bersihkan kamarmu. Nah, itu nggak sopan. Ya, lebih baik atau lebih bagus kalian menggunakan kata tolong lebih santun ya. Oke, sekarang berpamitan kepada orang tua. Keluarga Ahmad selalu bangun pagi setiap hari. Ibu memasak untuk sarapan pagi. Ahmad dan Bunga membereskan kamar tidur. Ayah menyapu halaman rumah. Setelah selesai membantu orang tua, mereka mandi. Kemudian keluarga Ahmad sarapan bersama. Setelah sarapan, Ahmad dan Bunga ini pergi ke sekolah. Sebelum berangkat, mereka berpamitan. Mereka mencium tangan dan ibu secara bergantian.
Kemudian mereka mengucapkan salam. Kenapa kita harus berpamitan? Supaya orang tua kita mendoakan kita agar selamat sampai tujuan. Ketika pulang sekolah, mereka juga mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua. Berpamitan tidak hanya untuk pergi sekolah, tapi bisa kalian bermain atau pergi ke rumah teman, itu kalian harus berpamitan jika keluar rumah. Agar apa? Agar orang tua kalian tidak khawatir. Nah, di sini ada pertanyaan. Memahami manfaat berpamitan kepada kedua orang tua. Kalian sudah tahu cara memperagakan tata cara berpamitan dengan benar. Apa yang terjadi jika kalian pergi pamitan? Nah, tadi Bu Seti kan bilang orang tua kalian akan cemas ya. Apa manfaatnya berpamitan? Manfaat berpamitan itu contohnya sikap saling menghormati, rasa aman dan tenang. Ya. Nah, sekarang kita langsung kegiatan bersama keluarga. Hari Minggu, keluargaku mengunjungi rumah nenek. Kami berangkat dari rumah jam 7 pagi. Kami pergi ke rumah nenek menggunakan mobil. Jam 8 kami tiba di rumah nenek. Rumah nenek ada di desa. Di desa itu masih banyak pohon sehingga udaranya sejuk. Kakek dan nenek yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak itu antara lain ada kambing, sapi, dan ayam. Kambing dan sapi itu makan rumput, sedangkan ayam makan biji-bijian, cacing, dan serangga. Ayam jantan selalu berkokok pagi hari. Ayam betina itu menghasilkan telur. Aku sangat memperhatikan gerakan ayam. Gerakannya itu lincah dan lucu. Aku bahagia berlibur bersama keluarga. Aku sangat menyayangi kakek dan nenek. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah kalian melakukan kegiatan bersama keluarga? Ya. Apa pengalamannya kegiatan bersama keluarga? Misalkan ada makan bersama, kerja bakti, sholat jamaah, dan lain-lain ya. Di sini ada gerakan ayam. Yang pertama itu ayam mengepakkan sayapnya, ayam ayam berlari sambil mengepak sayapnya, atau ayam mendongakkan kepala ketika berkokok. Itu adalah gerakan ayam. Gerakan ayam ini dapat dibuat menjadi gerakan tarian juga ya. Jadi salah satu gerakan hewan yang bisa digunakan untuk gerakan tari. Oke, lanjut lagi kita ke materi yang kedua. Oke, masih semangat ya anak-anak ya. Sedikit lagi nah, perhatikan baik-baik. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah menceritakan tentang kegiatan keluarga dan mengemukakan pendapat. Dan yang kedua adalah melakukan gerakan berlari satu arah. Sikapnya yang akan dikembangkan, percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Hampir kayak yang pertama. Kegiatan olahraga keluarga Ahmad. Ahmad senang berolahraga bersama keluarganya. Hari Minggu, Ahmad akan berolahraga bersama keluarganya. Mereka pergi ke lapangan untuk berolahraga. Ahmad gemar bermain badminton. Badminton dapat dilakukan oleh 2 atau 4 orang. Olahraga ini membutuhkan raket dan kok. Kak Bunga dan Ibu suka berolahraga senam irama. Ibu mengajari Kak Bunga gerakan senam irama. Senam irama dapat diiringi musik. Nah, Kak Bunga berlatih secara sungguh-sungguh. Ayah gemar olahraga lari. Hari ini ayah mengelilingi lapangan. Sebelum olahraga, mereka melakukan pemanasan dulu agar otot tidak kaku atau tidak mengalami cedera. Olahraga itu manfaatnya adalah menjaga kesehatan. Badan yang sehat itu merupakan nikmat dari Allah. Kita harus bersyukur ya. Kita bisa melihat, kita bisa memegang, atau kita bisa berjalan. Itu semuanya nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Oke, kita jawab nak. Nomor 1 yang bawah. Kapan Ahmad dan keluarganya berolahraga? Pada hari Minggu. Apakah olahraga kegemaran Ahmad? Badminton. Apakah olahraga kegemaran Kak Bunga? Senam irama. Lalu kegemaran ibu apa? Senam irama juga. Kegemaran ayah adalah lari.
Apa sajakah yang dibutuhkan untuk main badminton itu apa? Raket dan kok. Apakah yang dilakukan sebelum olahraga? Pemanasan. Apa manfaat olahraga? Menjaga kesehatan tubuh. Di mana sebaiknya melakukan olahraga? Di lapangan, di taman ya. Mengapa kita harus menjaga kesehatan? Bentuk rasa syukur kepada Allah. Nah, di sini Ayah Ahmad melakukan gerakan berlari satu arah. Ayah Ahmad gemar berlari. Ahmad diajari cara berlari oleh ayahnya. Olahraga lari dapat memperkuat tulang dan sendi pada kaki. Perhatikan cara berlari satu arah. Yang pertama, posisi badan itu sedikit condong ke depan. Kalau lari ya, lari itu condong ke depan, sedangkan jalan itu tegak ya badannya. Pandangan mata harus fokus ke depan, berlari dengan kaki dan tangan yang sesuai, berlari dengan lintasan lurus menuju satu arah. Jangan belok-belok ya. Kalau kalian belok-belok nanti larinya jatuh malah. Ya. Nah, sekarang yang bawahnya melakukan permainan ayam dan elang. Olahraga dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Perhatikan gambarnya. Wayan dan teman-temannya sedang bermain ayam dan elang. Seorang anak berperan sebagai elang, seorang anak berperan sebagai induk ayam. Anak-anak yang lain berperan sebagai anak ayam. Anak ayam berbaris di belakang induk ayam ya. Elang berusaha menangkap anak ayam. Induk ayam berusaha melindungi anak-anaknya. Jika anak ayam tertangkap, dia harus keluar dari barisan. Permainan ini membutuhkan kerjasama yang baik. Ini kayak permainan apa ya yang ada di PLBJ ya, yang menjaga ekor, ular ya, ular kelabang. Oke. Nah, di sini sama kayak tadi melengkapi kalimat, kita ulang lagi ternyata ada di pembelajaran kedua. Kalimat tolong sama terima kasih. Setelah selesai bermain, Melanie dan teman-temannya beristirahat. Pak Guru mengucapkan terima kasih karena mereka telah bermain dengan baik. Permainan ini melatih kekompakan dalam kelompok. Setelah cukup beristirahat, Wayan dan teman-temannya kembali ke dalam kelas. Kelas tampak agak berantakan. Melanie meminta tolong Wayan untuk merapikan kursi. Titus juga merapikan meja. Adapun Rasti membantu menyapu lantai. Melanie mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Jadi kalau kalian minta tolong jangan lupa bilang terima kasih. Contohnya nih, Wayan. Nah, kita isi kata-kata tolong dan terima kasih. Wayan, tolong bantu merapikan kursi itu. Ya, Melanie. Terima kasih atas bantuanmu. Sama-sama, Melanie. Titus, tolong bantu geser meja ini. Baik, Melanie. Terima kasih telah membantuku menggeser meja. Sama-sama, Melanie. Selanjutnya, Wayan. Tolong sapu kotoran di bawah kursi ini, Rasti. Tentu saja, Wayan. Kata Rasti, terima kasih, Rasti. Berkat bantuanmu, sekarang kelas menjadi bersih. Sama-sama, Wayan. Nah, ya, di sini kalian telah belajar kata terima kasih dan tolong. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Bu Seti harap kalian memperhatikan dengan baik. Bu Seti akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.